GBI PPL Siring ingin mengucapkan terima kasih hadiahnya kepada GBI PPL Pusat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Terima kasih GBI PPL untuk tasnya. Tuhan Yesus memberkati. You're not a fairy tale, you're not make-believe. You came from heaven to be the friend that I can always count on. That I can always count on. Hear me shout it out. Jesus is better than any superhero. Jesus is my best friend. Whoa, whoa. Jesus is better than any superhero. Jesus is my best friend. Whoa, whoa. You are the hero. You are the good guy. You are the savior. Shalom Kids. Apa kabar adik-adik? Kak Lisa harap semua dalam keadaan yang baik ya. Kak Davin apa kabar? Aku baik-baik aja nih. Kalisa gimana? Aku luar biasa. Nah, bulan ini ada yang spesial nggak nih di sekolah minggu Kalisa? Ada Kak Davin. Wah, bulan ini ibadah sekolah minggu akan dilayani oleh bapak-bapak gembala kita loh adik-adik. Wow, keren ya. Iya, keren banget. Temanya apa nih bulan ini? Temanya kita akan belajar tentang Holy Spirit. Kita akan mengenal siapa itu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Wah, keren banget nih temanya. Nah, adik-adik semua tetap semangat ya beribadahnya supaya kita bisa kenal lagi dan lebih lagi siapa ini Roh Kudus yang penting banget dalam kehidupan kita. Iya, betul sekali Kak Davin. Yuk, kita akan ibadah minggu ini. Mari kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Ya. Kak Lisa pimpin ya. Yuk, tundukkan kepala, lipat tangannya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh datang menghampiri Tuhan dengan keadaan yang baik. Sebentar lagi kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Anak-anak udah ngumpul ya. Seneng ketemu anak-anak. Shalom semua anak-anak yang dikasih Tuhan. Seneng lihatnya dalam kondisi semua baik-baik saja. Dan sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Jadi mulutnya pada ditutup. Yang dibuka apanya? Telinganya dibuka. Terus bukan telinga saja, hatinya juga dibuka. Biar minta supaya Roh Kudus memimpin anak-anak semua akan menangkap setiap pelajaran dari firman Tuhan ini dengan baik. Dan percayalah, firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita semua untuk kita senantiasa ada di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya, yuk jangan ada yang main-main lagi. Yuk duduk yang baik. Dengerin dengan penuh konsentrasi dan kiranya Tuhan akan memberkati anak-anak lewat kebenaran firman yang akan disampaikan. Ya, yuk sekarang kita ikut ibadah. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semasa itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkan
Yesus berkata damai yang diberikan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan. Mari kita bersukaria. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syak rakam. Saya laskar Kristus, syak rakam. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syak rakam. Saya laskar Kristus, syak rakam. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya
Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita, kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Bapa, kami mengasihi-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Pimpin kami Roh Kudus untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Salam anak-anak yang dikasih Tuhan, tetap dalam kondisi sehat ya, dan tetap semangat ikut ibadah sekolah minggu. Karena dengan ibadah kita percaya bahwa kita sedang menyenangkan Tuhan, dan kita juga memberikan suatu reaksi bahwa kita adalah anak-anak yang diberkati, dijagai, dan dilindungi Tuhan. Yuk sebelum masuk firman Tuhan kita berdoa dulu ya. Bapak yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kesehatan tubuh, dan terima kasih untuk kesempatan boleh ikut ibadah sekolah minggu ini. Mari Bapak urapi setiap kami, berkati anak-anak, berkati kami semua, sehingga hanya firman yang ditinggikan dimuliakan, menjawab setiap kebutuhan-kebutuhan hidup di dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau belajar tentang Roh Kudus, biar Roh Kudus sendiri yang bercerita dan menyampaikan semua firman ini kepada anak-anak semua. Dalam nama Yesus sama berdoa. Amin. Nah, salah satu hal yang akan kita belajar bersama-sama adalah bagaimana pimpinan Roh Kudus menyertai setiap kita semua. Kita orang Kristen harus mengerti bahwa kalau kita bisa bertahan, kita bisa mengucap syukur, kita bisa menerima kesehatan, kita bisa menerima berkat Tuhan, itu salah satunya adalah karena peranan Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, yang akan kita pelajari siapa Roh Kudus. Ya, dan bagaimana Roh Kudus bekerja, kita harus tahu dulu siapa Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, di dalam Roma 8 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata begini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, ya ini jadi ayat hafalan, boleh ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Coba mau tanya, siapa anak Allah? Tuh, betul, semua angkat tangan. Kita anak Allah. Nah, apa buktinya kita anak Allah? Karena hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Nah, mari kita mau belajar bersama supaya kita mengerti bagaimana Roh Kudus berperan dalam hidup kita. Ya, kenapa Tuhan berikan Roh Kudus? Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, lihat. Jadi hari ini engkau harus jaga baik-baik hidupmu termasuk tubuhmu.
Dijaga baik-baik. Kenapa? Karena tubuh kita dan kehidupan kita sudah bukan lagi menjadi milik kita pribadi, tapi milik Allah. Ya, kenapa milik Allah? Karena Roh Kudus tinggal di dalam hati anak-anak. Nah, mari kita mau belajar melihat hari ini siapa Roh Kudus di dalam hidup kita orang percaya. Anak-anak ingat kita sering kali merayakan Natal. Siapa yang suka merayakan Natal? Ada yang suka jadi domba? Ada yang suka jadi gembala di sana? Kita senang bersuka cita karena ada perayaan Natal. Nah, mari kita mau belajar melihat sebelum Roh Kudus hadir dan menjadi pengertian di dalam hidup orang percaya, kedatangan Yesus itu menjadi hal yang menjadi berkat yang berkelimpahan dalam hidup kita semua. Yang pertama, kelahirannya kita rayakan di dalam acara Natal. Setiap bulan Desember ya kita merayakan Natal, itu merayakan kelahiran Yesus. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ada Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa umat manusia, termasuk dosa adik-adik semua. Ya, nah kemudian kebangkitan di hari yang ketiga. Nah, kebangkitan memberikan ciri bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang hidup, bukan pribadi yang mati. Sehingga dia bangkit dari kematian. Nah, kemudian juga yang tidak kalah besarnya dalam kehidupan orang-orang percaya adalah tentang kenaikan Yesus ke surga. Ini sebagai tanda bahwa Yesus adalah Allah pencipta halik langit dan bumi. Ini adalah Allah yang hidup. Sehingga dia balik datang dari surga dan dia kembali ke surga. Nah, mari kita akan melihat gini. Siapa Roh Kudus dan apa peranannya dalam hidup orang percaya? Tuhan Yesus itu tahu. Baik itu murid-murid yang ikut dengan Tuhan Yesus berbulan-bulan ya, ikut pelayanannya, dia tahu bagaimana kuasa dari Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan juga tahu dia itu pribadi yang lemah. Semua manusia itu punya kelemahan. Contoh, waktu Petrus dengan gagah berani berkata tidak ada seorang pun yang bisa menjamah Yesus kalau tidak melalui dia, istilahnya bahasa sehari-harinya. Tapi Yesus berkata, sebentar lagi kamu akan menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Ada yang dengar cerita itu? Bagaimana Petrus ditanya oleh prajurit, ditanya oleh budak-budak di sana bahwa dia adalah murid. Dia adalah senang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia berani berkata, bahkan terakhir bersumpah, aku tidak kenal Yesus. Siapa itu Yesus? Itu adalah ciri bahwa dia masih manusia yang penuh dengan kelemahan. Nah, makanya waktu Yesus naik ke surga, maka Yesus meminta kepada Bapa supaya menurunkan Roh Kudusnya. Nah, dengan Roh Kudus turun dan tinggal, bukan di luar, di dalam hati orang-orang percaya, termasuk anak-anak semua. Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Lihat, bukan sehari 2 hari, selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi kamu mengenal dia. Kenapa kita kenal Roh Kudus? Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa Roh Kudus? Roh Allah. Di mana dia tinggal? Di dalam hati kita semua. Dalam hidup kita semua. Termasuk dalam hidup adik-adik semua, anak-anak semua. Karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, mari kita cerita lagi kepada Petrus, balik lagi. Tadi Petrus itu adalah penakut. Luarnya saja gagah. Ya, dia bela-belain Tuhan Yesus luar biasa. Tapi begitu Tuhan Yesus ditangkap, begitu Tuhan Yesus disalibkan, dia menjadi pribadi yang tidak punya daya apa-apa. Sampai berani bilang dan bersumpah, aku tidak kenal Yesus. Siapa itu Yesus? Nah, tetapi 10 hari kemudian setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Nanti mungkin kakak-kakak lain akan cerita tentang ini. Roh Kudus turun, murid-murid berkumpul di sebuah loteng, itu ada angin, kemudian ada lidah-lidah api, dan Roh Kudus tinggal. Tapi tidak cerita itu, cerita bagaimana Petrus diubah. Petrusnya tetap sama. Tapi yang berbeda lagi nih, ada keberanian sekarang di dalam dia untuk mengabarkan Injil. Tadi baru ditanya, kamu muridnya ya? Kamu yang suka ikut Yesus lah. Dia takut. Sekarang dengan gagah berani dia bisa menyampaikan siapa itu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Dia sampaikan kabar baik. Bahkan ada Alkitab atau ada ayat tulis begini. Waktu Petrus melayani, orang-orang berbondong-bondong.
Ya, berbondong-bondong ngapain? Berkumpul bersama dan berharap begini. Karena orang banyak, orang simpen orang-orang sakit di pinggir jalan. Alkitab tulis begini, biar ketika Petrus lewat, bayangannya saja yang ada pada orang-orang yang sakit ini, dan Alkitab tulis orang-orang yang sakit ini akan disembuhkan. Lihat pertanyaannya, siapa Petrus? Sama Petrusnya. Tapi sekarang kuasanya beda karena bukan kuasa manusianya. Ada kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan Petrus. Sehingga Alkitab tulis gini, bayangannya saja itu bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, hari ini anak-anak yang dikasih Tuhan, percayalah dan bersyukurlah kita lahir di keluarga yang takut akan Tuhan, atau kita lahir di keluarga yang hari ini sudah mengenal Yesus. Maka jangan sia-siakan hidupmu. Belajar dengan baik-baik, bersukacita dan hidup di dalam damai sejahtera. Ingat, firman Tuhan berkata, Roh Kudus diam menyertai anak-anak, bukan sehari 2 hari, selama-lamanya. Jadi hari ini jangan nyontek. Kalau sekolah yang rajin, ketika kita malas, Roh Kudusnya tersakiti. Ketika kita nyontek, kita nyakiti Tuhan. Percayalah Tuhan akan memberikan kekuatan lewat Roh Kudus yang ada di dalam diri anak-anak. Sehingga kalian akan menjadi anak-anak yang berbeda dengan anak-anak dunia. Kenapa? Ada Roh Tuhan di dalam hidupmu. Ya, merasa cukup, nanti kita lanjutkan lagi cerita tentang Holy Spirit atau Roh Kudus. Tapi hari ini, mari jadi anak-anak yang bertumbuh ya di dalam hidup, menghidupi kebenaran dan tetap ikuti ibadah sekolah minggu, belajar membaca firman, hafalkan ayat hafalan, karena ketika dalam kondisi tertentu, biarlah ayat hafalan itu muncul di dalam hati dan perkataan kalian. Sehingga kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Baik anak-anak, kita akan akhiri dengan doa ya. Bapak, terima kasih untuk pengertian yang Tuhan berikan walaupun dengan waktu yang sangat singkat. Tapi kami percaya bahwa Tuhan memimpin setiap kami sehingga ibadah ini menjadi berkat bagi anak-anak yang ikut sekolah minggu. Bahkan bagi keluarga kami. Sehingga dengan pengertian yang Tuhan berikan atas setiap kali kami ibadah, firman-Mu menjadi hidup di dalam setiap hidup anak-anak. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang sudah memberikan pengertian bagi kami semua. Berkati anak-anak, berkati mama, papa, engkau, emak, dan semua handai tolan. Berkati teman-teman kami, berkati juga studi kami, sekolah kami, agar betul-betul kami bisa berdiri sebagai pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Situ saja ya. Biar jadi berkat bagi orang tuamu. Dan saya percaya, percaya banget bahwa hidup kalian akan terus dijaga, dilindungi, dibimbing, dan ditolong oleh Roh Kudus. Ya, sekian saja. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita ulang sekali lagi ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, jangan lupa ya buat ngumpulin video ayat hafalan dan foto ibadah hari ini ke kakak-kakak sekolah minggu kalian. Happy Sunday, God bless you. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. God bless you. Bye. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. God bless you. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakan
kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. God bless you. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota itu kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Amin. Happy Sunday. God bless you. Ayat hafal minggu ini Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Terima kasih, God bless you, bye. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. God bless you. Bye-bye. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. God bless you. Bye. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Amin. God bless you. Bye-bye. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. God bless you. Bye-bye. 9 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. God bless you. Bye. Ya 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Amin. Halo, nama saya Pande, dan ayat hafalan saya diambil dari Yeremia 29
ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Thank you, God bless you. Happy Sunday. Bye. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. God bless you. Dua 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Bye. 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu pada Tuhan. Amin. God bless you. Shalom, ayat minggu ini Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. God bless you. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Dadah Kak, God bless you all, happy Sunday. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Terima kasih, God bless you all. Ayat minggu ini diambil Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota
kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Terima kasih, God bless you, bye. Salam kakak, ayat hafalan hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. God bless you kakak, bye-bye. Hafalan minggu ini diambil Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. God bless you, bye. Hafalan minggu ini diambil dari Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Terima kasih. God bless you. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. God bless you all. Salam, ayat hafalan minggu ini diambil Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Dadah, love you all, bye. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. God bless you. God bless you. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Happy Sunday, God bless you, bye. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada
Tuhan. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Bye. Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Thank you, bye, happy Sunday. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota kepada Tuhan. God bless you, bye. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah kamu kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Amin. Thank you. Bye-bye.